Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar para santri dan mahasantri? Apakah sudah siap untuk memulai belajar jarak jauh? Siapkan kitab, khulasah, dan yang terpenting, jiwa yang berseri-seri. Tetap semangat dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Baik, apakah sudah siap anak Ustadz, para santri? Sebelumnya sudah kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai masdar, sumber. Ketika berbicara sumber hanya dua. Tasyri', pensyariatan Islam, hanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fungsi kedua ini, Sunnah dan Al-Quran atau Al-Hadis dan Al-Kitab, sebagai sumber, masdar. Nah, kedua-dua As-Sunnah dan Al-Quran, Al-Kitab dan Al-Hadis, itu juga berfungsi sebagai ad-dalil, petunjuk apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya dengan Al-Qur'an dan dengan Al-Hadis. Sekalipun orang usul fiqih, usuli dan orang ahli hadis ini sedikit berbeda pendapat, mana yang hadis, mana yang sunnah. Menurut orang ahli hadis, Al-Hadis dan sunnah sama, muradif. Tidak ada bedanya. Tetapi sedikit menurut orang usuli, As-Sunnah dan Al-Hadis sedikit berbeda. Di mana as-sunnah yang ada bobot hukumnya itu disebut sunnah, sementara periwayatan berita dari Rasulullah SAW yang tidak ada bobot hukum tidak disebut sunnah. Ini menurut usuli. Kita tidak terlalu jauh lah untuk melihat perbedaan itu, kita terima saja bagaimana adanya. Nanti al-ijma' juga mengambil posisi sebagai dalil, petunjuk untuk mengetahui apa sih yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia kerjakan di muka bumi ini. Kemudian ar-ra'yu, sebagian ulama mendalami dengan qiyas. Ar-ra'yu atau al-qiyas. Nanti kita bedah lagi. Setelah Al-Quran kita pelajari bagaimana posisinya dalam memberikan kerangka hukum Islam, pensyariatan, kita masuk ke As-Sunnah. Mungkin dalam waktu yang terbatas saja saya ingin resume. As-Sunnah, definisinya, kemudian 3 bentuknya, dan hujiyahnya, kehujahannya. As-Sunnah disebut at-tariqah, jalan yang ditempuh. Imma yakuna mahmudah, imma yakuna madmumah. Tariqah mahmudah atau tariqah madmumah. Jalan yang baik atau jalan yang jelek. Rasulullah SAW kan sudah bersabda, beliau mengisyaratkan dengan sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, kata-kata ila akhir hadis. Siapa yang memberikan petunjuk cara bermuamalah, cara berbuat, cara berinteraksi dengan cara yang baik, diamalkannya, maka dia dapat pahala. Dan orang yang mengamalkan seperti itu juga dapat pahala. Kebalikannya, siapa yang memberikan petunjuk cara bermuamalah, cara berkomunikasi, cara berinteraksi yang jelek, lalu ditiru sama orang lain, maka dia juga dapat kejelekannya. Itu makna sunnah secara bahasa. Juga sunnah bermakna hukum, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapati sedikit pun perubahan dalam ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah ada maknanya jalan, ada maknanya hukum secara bahasa. Pengertian secara definitif yang disebut dengan sunnah yaitu sesuatu yang memiliki bobot hukum dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbentuk qauli, ucapan, atau berbentuk fi'lun, perbuatan, fa'ala yaf'ulu, berbuat, qala yaqulu, berkata, takrir, qarara yuqarriru, mengkonfirmasi, mentakrirkan, memberikan persetujuan. Jadi ada yang sifatnya ucapan, contohnya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW fima akhrajahu al-Bukhari Muslim an Umar bin Khattab, qala innamal a'malu bin niyyat, segala sesuatunya amal dinilai berpahala dan absah apabila niatnya benar. Ini ucapan Rasulullah, syafahiyan, Rasulullah sendiri yang mengucapkan. Kemudian yang fi'il, perbuatan. Bagaimana para sahabat meriwayatkan berita tentang cara Rasulullah bermuamalah, cara Rasulullah menjalankan hukum, cara Rasulullah memutus perkara, cara Rasulullah beribadah, hay'ah, gerak-gerik Rasulullah SAW itu diberitakan oleh para sahabat sampai ke kita, radhiyallahu anhum jami'an, disebut dengan sunnah fi'liyah. Contohnya
Abu Hurairah memberinformasikan kepada kita Rasulullah telah takbiratul ihram itu diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW sakata hunayatan, berdiam sebentar. Bukan Rasulullah yang ngomong adalah Abu Hurairah menceritakan Rasulullah begitu berbuat dalam sholatnya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang takrir ini seperti persetujuan Rasulullah SAW kalau seseorang sahabat beliau atau dua orang sahabat beliau atau tiga sahabat beliau melakukan sesuatu yang beliau tidak mengingkarinya secara tegas-tegas. Contohnya dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja rajulani fi safarin walaysa ma'ahuma ma'un. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterangkan dalam riwayat tersebut yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud, siapa dua orang sahabat Rasulullah yang keluar itu dalam sebuah perjalanan. Mereka berdua tidak membawa perbekalan air sampai di suatu tempat di mana waktu sudah masuk. Fatayamama sa'idan thayyiba fasalliya. Mereka berdua bertayamum sebagai gantinya air, kemudian melaksanakan sholat. Setelah sampai di suatu tempat yang lain, bertemulah air. Fawajada ma'an fil waqti. Masih ada waktunya. Fil waqti, dalam waktu yang masih ada untuk sholat. Salah seorang di antara mereka itu mengulang sholatnya, berwudu dan mengulang sholatnya. Yang lain tidak mengulang sholatnya. Ini tidak mengulangi sholatnya. Sahabat yang satu tidak mengulang sholat, padahal waktu masih ada, airnya ketemu. Sahabat yang lainnya mengulang sholatnya. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah SAW, falamma balagha wasala ila Nabi SAW, qassa, mereka sudah menceritakan kejadiannya. Faqala Rasulullah memberi komentar, merespon cerita terhadap orang yang tidak mengulangi sholat. Cukup dengan sholat dengan tayamumnya tadi. Beliau mengatakan asabtas sunnah. Asabtas sunnah. Beliau Muhammad SAW, baginda Nabi mengatakan asabtas sunnah. Perbuatanmu sudah sesuai dengan ketentuan. Sudah benar perbuatanmu. Dia nggak ngulang sholat. Sahabat yang lain yang ngulang, beliau mengatakan tidak menyalahkan. Lakal ajru marrataini. Kamu dapat 2 pahala. Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Yang tidak mengulang dikatakan asabatas sunnah, kamu sudah benar. Yang mengulang Rasulullah beri kabar gembira dengan lakal ajru marrataini. Di samping ini ditambahkan Rasulullah dengan ungkapan ajza'atka sholatuka. Ajza'atka sholatuka. Sholatmu sudah sah dengan 1 kali sholat berdasarkan tayamum saja. Nana Ustadz, para santri, di samping itu Rasulullah juga pernah mengutus Muaz bin Jabal. Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Syu'aib Arnaud mengatakan hadis ini bermasalah dari segi sanad, tetapi sesungguhnya Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qayyim mengatakan riwayatnya cukup bagus untuk bisa dijadikan pegangan bagi para fuqaha. Ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal, ditanyakan, bima taqdi idza arada laka qada? Kalau ada masalah kamu memutus perkara dengan apa? Beliau akan dilepas. Ini Rasulullah sudah tua, sudah di atas 60 tahun umur beliau, diutus ke Yaman. Dia menjawab, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, bi kitabillah. Saya akan putus perkara dengan merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber. Fa'ilam tajid, kata Rasulullah, kalau nggak ketemu di mana? Fabi sunnati Rasulillah. Ingat urutannya. Nomor 1 Al-Quran, kedua sunnah. Aku akan cari dalam sunnah Rasulullah. Kalau nggak ketemu dalam Al-Quran. Fa'ilam tajid, kalau nggak ketemu gimana? Mungkin karena keterbatasan hafalan beliau atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan ajtahidu ra'yi. Saya akan bersungguh-sungguh mengerahkan semua sumber daya yang saya miliki untuk menemukan kebenaran. Rasulullah beri komentar, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah. Dan Rasulullah tepuk dadanya. Alhamdulillah Allah telah berikan taufik kepada utusan Rasulullah. Artinya Rasulullah setuju sikap Muaz bin Jabal tidak dibantah oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh 2 ini menjadikan bentuk hadis Rasulullah atau sunnah berbentuk takrir, persetujuan Rasulullah SAW. Lalu hadis dan sunnah ini bagaimana hujjiyahnya, posisinya sebagai salah satu instrumen penetapan hukum dalam Islam. Ajma'al ummatul islamiyah. Umat Islam dah sepakat semuanya. Siapa yang tak menerima sunnah, tak menerima hadis selagi sanadnya sahih,
maka dia dihukum dengan ingkar sunnah. Tidak dianggap lagi bagian dari barisan kaum muslimin. Tidak menerima sunnah artinya tidak bagian dari kaum muslimin. Dan Ustadz, para santri mungkin cukup sampai di situ dulu. Simpulannya nanti akan kita tampilkan dalam khulasah. Sesungguhnya pembahasan mengenai sunnah sebagai dalil itu meliputi satu, pengertian, kemudian yang kedua, kehujahannya, yang ketiga, macam-macamnya, yang keempat, fungsinya dalam mendukung Al-Quran sebagai masdar, sumber pensyariatan Islam bagi penduduk bumi, hamba Allah semuanya. Nah Ustaz, para santri, cukup demikian pertemuan kita. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya secara jarak jauh kita akan lanjutkan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ustaz Abdul Wahab Khallaf fi kitabih Ilm al-Usul al-Fiqh. الدليل الثاني السنة تعريفها حجيتها نسبتها إلى القرآن أقسامها باعتبار سندها قطعيها وظنيها تعريفها السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله في السائمة زكاة وقوله عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وغير ذلك والسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمسة بهيئاتها وأركانها وأدائه مناسك الحج وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي والسنن التقريرية هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه فيعتبر هذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه مثل ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فلما قصا أمرهما على الرسول أقر كل منهما على ما فعل فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي قال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأيي فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله حجيتها أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع.